tempat ya yang harus kita ini kan. Yang pertama itu di Lalem, kemudian yang kedua itu ada di Buran. Nah, yang di Buran sudah agak kalau yang di Lalem mungkin saya kurang ngikutin gitu. Jadi mungkin Mas Ebut sudah mempersiapkan atau gimana? Permisi Bapak, mau antar pesanan pisang goreng, betul Pak ya? Ya. Pisang goreng tape, kok tape, singkong Pak ya? Ya. Bentar Pak. Bapak ini senyum-senyum mesti ingat sama saya. Bentar Pak. Bawaslu. Tuh. Ya. Bapak Sengketa. Betul. Ingat Pak, Kang Kepo ingat sekali. Pasti rambutnya pasti. Iya betul Pak. Yang Kang Kepo itu ciri khasnya Bapak itu rambut itu sengketa. Nah, terus ini saya boleh Monggo gabung sekalian aja. Ya, silakan duduk. Sekalian kepoin kita, Mas. Akhirnya mereka tahu kalau Kang Kepo itu bekerja di sini jadi pesuruh. Padahal selama ini Kang Kepo itu sombong di mereka. Bapak Susilo, Budi Susilo. Betul. Ya, ingat. Ini ada apa Pak jauh-jauh ke sini? Ya, ini kebetulan kan kita lagi ngobrolin program kita menjelang puasa ini, persiapan kita masih beberapa kegiatan yang harus kita laksanakan. Kita sambil makan siang di sini nanti. Oh, berarti walaupun menjelang puasa juga tetap ada kegiatan Pak ya? Iya, selalu Mas, ya terus ampun, Mas. Di bawah itu memang Kang Kepo aku ini tidak pernah berhenti berkarya, bekerja. Terus ini sama Bapak? Ini komisioner juga loh Mas ini. Pak komisioner juga ini? Iya. Oh, Bawaslu juga Pak ya? Betul. Oh, maaf Bapak. Mungkin baru kenal Kang Kepo Pak ya? Iya, baru ketemu kali ini. Iya. Bapak siapa Pak? Ya, nama saya Handoko. Kebetulan di Bawaslu, saya di divisi pengawasan. Oh, gitu, malah gitu. kebetulan saya kepoin Pak. Gimana? Saya Ada yang kepoin bisa kita pengawasan. bantu? Baru Ya, sudah sengketa sudah Kang Kepo kepoin. Oh gitu. Nah, ini malah kebetulan saya malah kalian aja kepoin. Iya, boleh. Boleh? Oh, iya. Boleh, ayo gimana? Tidak mengganggu Oh, pembicaraan. enggak. Nanti bisa kita lanjutkan. Handoko, Betul. pengawasan. Oh iya Pak. Bawaslu, Badan Pengawasan Pemilu. Berarti memang semacam nafasnya itu di pengawasan Pak ya, Bawaslu itu ya. Kok bisa tuh Pak? Bawaslu kok ada pengawasan tuh bagaimana Pak? Iya, karena namanya juga Badan Pengawas Pemilu. Iya. Tugasnya mengawasi, kan begitu. Iya betul. Kang betul, Kepo. Iya. Ya. Nah, jadi tugasnya Bawaslu ini memastikan bahwa pelaksanaan pemilu, pelaksanaan pemilihan itu sesuai dengan ketentuan yang ada, berjalan di atas rel sesuai dengan ketentuan. Kalau nggak ada yang nggak sesuai dengan ketentuan, wah disemprit, ya kan? Betul, nah betul, Pak. begitu. Betul Pak. Nah kalau ada pelanggaran nanti disemprit oleh Bawaslu. Ya bisa diproses begitu kan. Nah tapi selain itu juga tugas Bawaslu itu ada juga yang namanya pencegahan. Nah jadi tidak hanya ngawasi toh, ya niso kan biar bisa sesuai jalan di atas relnya. Nah ini kan agar tidak melenceng harus dicegah agar tidak melenceng. Nah kurang lebih begitu. Berarti ada upaya untuk pencegahan ya? Betul. Jadi selain kalau ada pelanggaran nanti ada pidana diteruskan ke Gakumdu, ya kan, ada administrasi diteruskan seterusnya. Nah tapi kalau bisa semuanya itu biar berjalan sesuai dengan ketentuan. Nah hal-hal yang kira-kira ada potensi pelanggaran kalau bisa dicegah. Gitu Kang Kepo. Terus ini Pak, yang diawasi itu apa Pak? Yang diawasi dari Ya, Bawaslu? jadi yang diawasi oleh Bawaslu itu banyak. Ya. Dari mulai peserta, penyelenggara, dan setiap tahapannya juga diawasi. Peserta. Begitu. Iya. Apanya Pak? Bajunya? Nah, peserta ini kan macam-macam ya. Kalau pemilu ya, itu pesertanya siapa? Partai politik. DPD, itu kan betul. peserta. Betul, Kalau betul, pas Pak. pemilihan, calon bupati, calon Oh, juga gubernur. diawasi juga, Pak. Iya, betul. Masyarakatnya pun juga. Ada ASN, ada masyarakat biasa juga semuanya. Iya. Apakah sesuai dengan ketentuan tidak? Ketika hadir di kampanye, ada yang boleh hadir, ada yang dilarang, kan begitu. Nah, itu juga diawasi, bagian yang harus diawasi oleh Bawaslu. Iya Pak. Memang setelah pemilu kadang-kadang ini Pak, yang sering Kang Kepo tuh sering lihat berita-berita seperti itu yang sering terjadi budaya itu loh Pak, praktek uang itu loh Pak, money politik loh Pak. Oh Politik, iya, ya. politik uang. Iya Pak. Politik uang, Betul. Ya, betul politik uang itu bagaimana Pak? Bagaimana Bawaslu bisa
supaya masyarakat itu tidak sampai terjadi money politik itu, Pak? Ya, begini Kang Kepo. Jadi terkait dengan money politik sebenarnya ini yang berperan tidak hanya Bawaslu saja. Iya. Tidak hanya Bawaslu, tidak hanya KPU, termasuk peserta dan kita sendiri yang paling penting. Ya kan? Ya. Jadi yang namanya money politik itu dimulai dari apa tuh? Adanya kesempatan. Ya. Ya kan? Nah, kadang-kadang orang itu lagi dibutuhke. Nah, NPWP, wani piro, nomor piro. Nah, kayak gitu itu. Istilahnya macam-macam. Iya kan? Bawaslu terus terang. Nah. Sering saya menemukan istilah macam-macam. Dulu ada diksi, terus apalagi itu PPD gitu. Ini kok malah NPWP. Makanya itu. Kan prosesnya seperti itu. NPWP tadi apa, Pak? Nah, Nomor piro, wani piro. Kadang-kadang gitu. Ya Nora, mulai ora nyoblos aku. Nah, kan kadang kayak gitu. Ingat-ingat, Pak. Nah, Iya. kadang-kadang kan seperti itu. Iya, Jadi betul, Pak. dimulai dari siapa sih sebenarnya? Karena kan Bawaslu itu terbatas. Di tingkat kabupaten itu komisionernya hanya 5. Ya, Ya 5 kan? betul. Nanti kalau pas pemilu Ya, itu betul. di kecamatan hanya 3. Oh, kecepatan 3, Pak. Iya, di desa itu hanya 1 desa kelurahan. Lah padahal yang diawasi kan ewonan Mas Kang Kepo. Nah, iya. Nah, Terus bagaimana, Pak, supaya dengan keterbatasan personal gitu terus bagaimana, Pak, nah untuk bisa ini maksimalkan yang pengawasan penting itu bahwa di dalam pengawasan itu harus ada ya? partisipasi dari masyarakat. Partisipasi dari masyarakat. Sehingga yang kita namakan dengan pengawasan partisipatif. Oh. Nah, ini dimulai dari apa dulu? Yang ngawasi harus paham dulu. Iya. Yang ngawasin ra paham, ki keliru Betul. apa bener apa salah. Iya. Nah, kan nggak tahu. Nah, itu harus kita mulai pahamkan dulu. Ya, betul, Pak. Ya, masyarakat harus paham dulu ketentuannya seperti apa, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang melanggar, mana yang melanggar. Yang melanggar terus ngelapor ke piye dan seterusnya kan, Kang Kepo. Iya, betul. Nah, itu harus paham dulu. Nah, bagian dari Bawaslu selain tadi melakukan penindakan, juga ada namanya pencegahan. Memberikan sosialisasi pemahaman, ya kan? Sehingga masyarakat paham, termasuk di dalamnya mengenai money politik. Ya kan? Setiap ada kesempatan, ya. Sebenarnya kan tindak pidana itu terjadi karena adanya kesempatan. Betul. Ya kan? Pelaku terjadinya kan begitu. Sing memberi itu wong dikai aku ra njaluk, misalnya kan begitu. Tapi kan itu nggak ikhlas, kan ada embel-embelnya atau Kang Kepo. Iya, betul. Ini loh Pak, besok jangan lupa ngasih amplop, ada isinya gitu loh, jangan Pak, sering lupa. terjadi di masyarakat kayak gitu, Pak. Wah, yang kayak gitu, coblos 1001 misalkan, Nah. kan begitu. Betul, Pak. Nah, terus ya ora gelem milih dan seterusnya. Nah, padahal ya kan, itu kan pemberiannya tidak ikhlas. Ada embel-embelnya. Embel-embel. Ya kan? Oh, kon milih kan begitu. Nah, sehingga kita harus memberikan pemahaman dulu bahwa yang namanya money politik itu bisa kita cegah mulai dari diri kita sendiri. Syukur-syukur kalau sudah paham berani melaporkan, nanti kalau ada yang melakukan transaksi money politik nanti diproses oleh Bu Nuning ya, Kang Ebut ya. Ketua itu kemarin ya? Ya, Oh, iya. penindakan nanti Ya, bersama betul. Gakumdu. Wah, kalau memang alat bukti dan semuanya lengkap bisa diteruskan ke pengadilan. Di Karanganyar pernah ada yang inkrah itu. Oh, Ya, jadi pernah juga, Pak, ya? memproses, iya. Jadi sampai inkrah, jadi jangan sampai gara-gara melakukan money politik kemudian merugikan Iya, dirinya Pak, sendiri betul. maupun Masyarakat orang ada lain. Nah, di Bawaslu saat ini yang tadi saya obrolkan sama Kang Ebut ini tadi pas Iya. Kang Kepo datang, ini kan salah satu itu membahas kegiatannya Bawaslu. Saat ini kita kan terus mengembangkan adanya desa pengawasan dan desa anti money politik. Oh, Ya, dibentuk atau juga, Pak, desa ya? anti politik uang. Oh. Kan begitu. Di sebelum-sebelumnya kita sudah ada 11 desa cukup pengawasan banyak, Pak, maupun anti money politik. Iya. Dan di tahun ini kita berusaha untuk paling tidak ada 8 desa yang 8. masuk di desa pengawasan dan anti money politik. Oh. Nah, ini tadi kita baru bicarakan 2 desa yang akan kita lakukan sebelum puasa ini, ya. Jadi kita mengafikan kegiatan yang akan kita inikan karena kita menyadari Kang Kepo bahwa SDM kita terbatas. Makanya tadi seperti yang saya sampaikan, pentingnya ada pengawasan partisipatif dari masyarakat. Jadi selain kita membentuk desa pengawasan dan desa anti politik uang, Ya. ini juga ada kita pernah melakukan apa yang disebut dengan sekolah
kader pengawasan partisipatif atau SKPP, bukan NPWP ya, SKPP. Ada lagi Nah. SK. Ya ampun, jadi ingat. Wah, jadi ingat sate, Pak. SKPP. Oh, yang itu. Oh, Kang Kepo kalau pas kebetulan Di tempat main ke mana Bawaslu, mampirlah nanti kita. Oh, dekat. Deket Siap, kantor siap, Bawaslu kan. Tahu kan Kang Kepo? Sudah pernah ke Bawaslu? Sudah, saya. Nah, nanti Sudah. tinggal nyamperin kita lah. Sudah, Pak, Kapan-kapan sudah. gitu kita makan siang bareng. Ini Kang Kepo nggak pesen minum ini? Kak. Iya, Iya. pesen dulu. Oh, dia ownernya Kak. Iya, biasanya saya di kantor itu mesti tangan saya Ayo, sambil diminum aja, Bang. juragan. Ibarat juragan saya nanti. Jadi begitu, Pak. Jadi apa tadi? SKPP. Sekolah Kader pengawasan. pengawasan partisipatif. Oh, ada juga, Pak. Itu sekolahnya berapa tahun? 3 tahun? Oh iya, nggak begitu Kang Kepo. Jadi kita itu ada kurikulumnya, ada materinya begitu ya. Oh, Jadi iya, iya. Oh, santai kalau yang SKPP itu santai. Jadi mungkin misalnya ada 50 materi gitu ya. Kang Kepo ini belajarnya 10 dulu. Nah, pas longgar gitu ya. Nah, Oh. nanti 5, nah sampai 50 itu katam. Ya kan? Iya, Nah, iya. nanti setelah selesai diperdalam, ada diskusi, pendalaman materi. Dan setelah itu juga ada ujiannya. Jadi Oh, pakai ujian SKPP, juga? yo iya namanya sekolah kan harus dites ini sudah memenuhi ketentuan atau belum Berarti begitu nanti kan. hasilnya teruji, Pak. Iya, dan kebetulan teman-teman kita yang kebetulan di sekolah SKPP ini itu kemarin rata-rata lulus semua. Ya, Oh. ya ada 1-2 ya karena mungkin kesibukan dan lain-lainnya. Iya. Tapi memang cerdas-cerdas teman-teman kita itu SKPP itu kader-kader muda. Ya, mudah-mudahan dengan ini dari pemahamannya teman-teman yang sempat sekolah kader pengawasan ini Iya. bisa ditularkan ke keluarganya, ke teman-temannya sehingga Iya, Pak. namanya sosialisasi kan Betul, tidak Pak. harus mengumpulkan orang, diceramahi kan nggak? Ya Ya. termasuk kita ngobrol-ngobrol Ya. ini kan Mas Kang Kepo jadi paham. Iya. Ya kan Termasuk mengenai kebekalan, money politik, saya. masalahnya, pengawasannya, keterbatasan dan seterusnya. Iya, Kan iya, begitu Kang iya. Kepo. Iya, betul, Pak. Jadi sekolah wah, itu berarti anak-anak muda semua, Pak ya? Ya, kebetulan Batasnya umur Kang Kepo Betul. boleh ikut nggak? Kang Kepo umurnya berapa? Saya cuma 25 tahun, 21 tahun, apa 17 tahun ini? Saya 27, Pak. Wah, bisa Kali berapa lah. itu? Dikalikan nggak ini? Oh, ya nanti coba anak saya, Pak ya, kalau Siap, ya, kapan-kapan ya. saya ikutkan, Pak. Ya, Memang tapi betul. sementara kemarin itu dibatasi usia ya, yang masih Oh, iya. masih muda begitu. Maksimal Tapi 30 tahun. ya 30 tahun 30 kalau tahun. kemarin. Tapi Ya, mungkin nanti di lain waktu bisa aja Ya. berkesempatan di usia yang lain begitu Siap, kan? Bapak, nanti biar anak saya saja, Siap. biar mereka juga ternyata memang dari Bawaslu ada semacam pendidikan untuk Betul. masyarakat untuk bisa berperan aktif, diberikan pemahaman, Pak ya, tentang bagaimana pengawasan, bagaimana untuk pelaporan dan sebagainya tadi ya. Oke, Bapak, saya malah itu sudah dipanggil juragan untuk ada yang pesan, Pak. Siap. Terima kasih, Bapak. Saya udah Terima kasih Kang. Ngambil dulu, ngambil dulu, Ya. makan dulu. Jangan lupa lah, main-mainlah ke kantor Bawaslu. diawasi bos ya saya, kan? Pak. Oh iya. Saya sudah paham. Jadi Siap, apa siap. yang Bapak sampaikan, apa tadi dalam pengawasan dengan adanya keterbatasan personil di tingkat bawah Kabupaten 5, kecamatan tadi 3, Ya, terus di desa 1. satu, betul. Oh, terus akhirnya melibatkan masyarakat untuk Partisipasinya, iya betul Kang Kepo. Oke, Bapak, saya paham. Saya biasanya di kantor ambil-ambil, ini saya lihat bos saya, aku udah enak. Saya gak enak. Saya pamit dulu ya, Bapak. Siap Kang Monggo, Kepo. monggo. Maaf sudah mengganggu. Iya, enggak. kasih. enggak. Ya, jadi Jadi ingat. ya, jadi gitu kan. Memang kita harus siapkan dengan baik ininya. Terus dikit. Bawaslu. Ya ampun, apes. Aduh. Mudah-mudahan mereka lupa. Kang Kepo jadi ketahuan deh. Jadi ketahuan kalau Kang Kepo tuh jadi pelayan di warung ini. Aduh. Tapi untung tadi Kang Kepo bisa ketemu apa tadi bagian Kordip pengawasan. Malah kebetulan berarti besok Kang Kepo sudah jalan-jalan ke lain tempat lah untuk kepoin lainnya karena pengawasan sudah Kang Kepoin di sini. Ternyata itu Bawaslu itu mereka tuh menjelang puasa pun mereka sudah punya program-program yang begitu banyak. Karena mereka ingin
dengan adanya keterbatasan personil Bawaslu, tadi dikatakan di kabupaten ada 5, di kecamatan ada 3, terus di desa ada 1, dengan sasaran objek pengawasan yang begitu luas, mereka ternyata mau melibatkan semua masyarakat untuk berpartisipasi. Tadi juga ada sekolah, lupa, Kang Gepo lupa. Pokoknya SKPP, ya Kang Gepo ingatnya sate, SKPP, Sekolah Kader Pengawasan gitu, partisipatif betul. Jadi sekolah kader pengawasan partisipatif. Di situ Bawaslu mendidik, memberikan pendidikan, pembekalan dengan materi untuk bagaimana supaya masyarakat bisa memahami, ikut berpartisipasi, mengawasi, dan juga bagaimana ketika ada pelanggaran dilaporkan oleh masyarakat kepada Bawaslu. Oke, Kang Gepo akan bekerja lagi. Kang Gepo mau masuk dulu, mau melanjutkan pekerjaan. Nanti Kang Gepo kepoin lainnya, kita ketemu, oke ya? Wah, oh, iya Bu. Udah dipanggil juragan, juragan.